Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Dede Sepudin, CGP Angkatan 8 dari SDN Menes 1 Pandeglang, Banten. Kali ini saya akan membahas tentang aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Saya dengar dari rekan-rekan beberapa teman punya keluhan ya kalau benar gitu. Nilai itu tidak sesuai harapan yang saya harapkan gitu untuk mereka lebih meningkat. Terus yang kedua masalahnya adalah itu semangat minat belajar siswa. Minat belajar siswa itu sangat kurang. Yang malas gitu di kegiatan pembelajaran, tidak memperhatikan, dan juga mungkin sibuk dengan sama temannya, sehingga mereka mengganggu teman-teman yang lainnya. Oke, jadi pada intinya tujuan pertemuan kali ini membahas tentang bagaimana pembelajaran di kelas siswa itu dapat semangat, kemudian nilainya dapat sesuai dengan KKM. Kita sepakati itu. Oke, Bu Bapak. Kalau kita ingin kembali, bagaimana sih upaya yang pernah Pak lakukan ketika nilai itu bisa sesuai yang Bapak harapkan? Yang saya lakukan yang pertama itu menjelaskan kembali materi yang sudah mereka pelajari, kemudian melakukan remedial terhadap soal yang diberikan kepada anak-anak. Kalau meningkatkan semangat tadi, untuk meningkatkan semangat mungkin perlu dia pastinya kita menggunakan media pembelajaran untuk sehingga mereka itu bisa ikut terlibat dan juga aktif dalam kegiatan pembelajaran, karena mereka memang kita membutuhkan ketika pembelajaran itu hal-hal yang konkret yang memang bisa mereka lihat gitu. Tidak hanya kita menjelaskan secara menggunakan metode ceramah. Kalau boleh saya tahu, kalau kita tentang nilai skala di kelas pertama itu ada tentang nilai berapa? Tentang nilai yang di kelas itu bintangnya 50 pada dia, karena hasilnya ya itu hanya 50 saja, 50 dan 50 sampai 55 ya. 50 ya. Apakah menginginkan ketika misalnya kita nanti perbaiki, berapa harapan dari Bapak mencapai? Harapan yang saya ingin capai ada peningkatan ya dari nilainya tadinya 50 menjadi 80. Kalau menurut Bapak sendiri nih, supaya tadi nilainya bisa naik, semangatnya bisa tumbuh ya, seperti apa? Bapak pernah tidak sih pembelajaran ketika misalnya pernah mungkin untuk di sela-sela waktu mereka mungkin ngerasa jenuh ya karena dengan metode ceramah. Di situ juga disisipkan dengan adanya ice breaking supaya mereka itu semangat kembali ketika mereka mengikuti kegiatan proses pembelajaran. Itu melakukan dengan ice breaking, kemudian juga menggunakan media yang interaktif untuk sehingga mereka ikut terlibat gitu ya, ikut terlibat dalam proses pembelajaran. Tadi pertama ingin ketika misalkan mereka dapat meningkat ya, salah satu caranya adalah menyediakan suatu pembelajaran, kemudian di sela-sela pembelajaran Bapak akan melakukan escorting ya, jadi si anak itu tidak ngantuk, benar ya. Caranya sudah bagus nih Bapak. Kemudian Bapak setelah curhat seperti ini, bagaimana perasaan Bapak? Setelah curhat dia katanya kita bukan beban ya, masalah-masalah yang di kelas itu bisa kita share kepada teman sejawat untuk melakukan perubahan atau sharing gitu ya, untuk memberikan
memberikan masukan supaya proses pembelajaran saya itu yang dilakukan di kelas meningkat. Lebih rileks ngomongnya. Ternyata tadi setelah kemarin meluangkan kami sudah menemukan solusinya sebetulnya ya. Tadi dengan media pembelajaran, terus melakukan pengumpulan siswa, kemudian ketika di setelah pembelajaran speaking ya orang semoga pokoknya nanti bisa lebih aktif lagi di kelas. Rencana Kopaman sendiri kapan proses perbaikan ini? Rencananya minggu depan pada Minggu depan ya? kegiatan proses pembelajaran. Di depan ya Kopaman, kemudian saya udah ada jam masuk nih Kopaman, nggak bisa lebih lama dengan Kopaman ya. Semoga nanti Kopaman bisa melaksanakan nanti izinkan saya untuk melihat proses pembelajaran di Kopaman. Bisa ngomongnya? Bisa. Oke, kita ketemu di depan ya. Tetap Kopaman ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah pada hari ini anak-anak semua dalam keadaan sehat. Sebelum kita memulai kegiatan belajar hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Najwa pimpin berdoanya. Maju ke depan. Tepuk jari satu, tepuk jari dua, tepuk jari tiga, tepuk jari empat, tepuk jari lima, berbunyi semua. Satu, dua, tiga, mari kita berdoa. Sebelum belajar, marilah kita membaca doa berdoa dimulai. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan belajar hari ini, kita akan absen terlebih dahulu. Abijar Al-Ghifari. Hadir. Ahmad Fikri Mubarok. Hadir. Halwa Naura. Nah, hari ini semuanya pada hadir dan hari ini kita akan melanjutkan kegiatan belajar mengajar seperti biasa. Kita akan belajar hari apa? Hari ini belajar apa? Belajar IPAS. Ya, hari ini kita akan belajar IPAS dengan tema benda ajaib yang ada benda di sekitar kita, yaitu benda ajaib yaitu adalah magnet. Nah, ada yang pernah melihat magnet? Ada yang pernah melihat magnet? Nah, coba pernah nggak kalian lihat? Pak Guru sudah membawa beberapa contoh. Contoh ini apa namanya nih? Peniti. Nah, ini adalah magnet. Nah, lihat ya. Peniti ini bila bertemu dengan magnet, maka dia akan apa? Akan tarik-menarik atau akan menempel. Nah, ketika peniti jatuh, kita harus mencari dengan menggunakan magnet. Ya, peniti ini akan apa? Menempel pada magnet. Nah, jadi apa itu magnet? Materi lebih lanjut, Bapak akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kali ini. Yang pertama, peserta didik dapat mengetahui apa itu magnet. Yang kedua, peserta didik mengetahui apa manfaat magnet dalam kehidupan sehari-hari. Ya, tadi sudah dijelaskan sedikit bahwa ini adalah benda yang bisa ditarik oleh magnet. Ini benda apa namanya?
peniti ini bisa ditarik oleh magnet. Nah, magnet ini adalah apa? Suatu benda. Nah, bisa dilihat ya. Magnet adalah suatu benda yang mampu menarik benda lain di sekitarnya yang memiliki sifat magnetis. Nah, sifat magnetis itu adalah yang bisa ditarik oleh magnet. Coba, magnetis. Kalau yang ini magnetis. Nah, jadi pertama kita bisa mengetahui apa itu magnet. Ya, magnet adalah suatu benda yang mampu menarik benda lain yang ada di sekitarnya. Ini contohnya adalah peniti ini bisa ditarik oleh benda. Nah, bendanya ini disebut benda apa? Non magnetis. Kalau yang ini adalah non magnetis, menghapus, tidak bisa ditarik oleh benda, oleh magnet. Kalau yang ini bisa ditarik oleh magnet. Nah, kutub yaitu kutub utara dan kutub selatan. Memiliki dua kutub utara dengan kutub selatan. Selanjutnya kita akan mempelajari sifat-sifat bentuk-bentuk magnet. Bisa dilihat di layar? Bisa ya? Nah, untuk bentuk magnet ada berapa? Coba lihat. Ada magnet apa tuh? Magnet Bu. Ini magnet silinder. Nanti ada gambarnya dibagikan. Nah, bisa dilihat ya. Di layar juga bisa dilihat. Di sini ada macam-macam magnet. Yang pertama adalah magnet apa nih? Magnet jarum. Kemudian ada magnet ladang. Kemudian ada magnet cincin. Ada magnet batang. Juga ada magnet yang berbentuk U. Serta magnet silinder dan magnet lingkaran. Kalian bisa memperhatikannya gambarnya di depan ya. Ada berapa jumlah macam-macam magnet? 7. Ada 7. Yang pertama adalah magnet jarum, kedua ladang, ketiga cincin, keempat batang, kemudian ada magnet U, kemudian ada magnet silinder dan juga lingkaran. Itu adalah macam-macam dari magnet. Nah, ya, tentang sifat-sifat magnet. Ya, sifat-sifat magnet. Yang pertama yaitu magnet dapat menarik benda. Benda apa yang bisa ditarik oleh magnet? Contohnya peniti, Gunting. pisau, Kopi. gunting, Paku. paku, besi. Jarum. Ya, itu adalah benda-benda yang bisa ditarik oleh magnet. Nah, yang kedua, magnet memiliki dua buah kutub. Kutub apa? Kutub utara dan kutub selatan. Ya. Selanjutnya, magnet memiliki medan magnet, yaitu dapat yang menghasilkan magnet di ujungnya, di bagian ujung. Nah, ada yang kutub utara dan kutub selatan. Itu bisa saling, kalau dua buah kutub yang magnet yang sama, berarti dia akan apa? Tolak menolak. Kalau yang berbeda, maka dia akan tarik menarik. Ya. Kutub magnet tidak dapat ditarik menarik atau akan tolak menolak. Gaya magnet memiliki gaya tarikan dan gaya tindakan. Apabila kutub yang sama akan saling menolak menolak. Begitu sebaliknya. Jika kutub utara dan kutub selatan didekatkan, maka dengan begitu akan tarik menarik. Sifat magnet bisa hilang kemagnetannya. Nah, kutub utara dengan kutub selatan, maka didekatkan, maka dia akan
tarik, menarik atau akan menempel. Tapi kutub utara dengan kutub utara, kutub yang sama, apabila ditempelkan atau didekatkan dia akan tolak menolak. Begitupun kekuatan magnet itu bisa tidak memiliki kekuatan. Karena apa? Terjadi benturan, pukulan yang keras sehingga magnet itu tidak akan menghasilkan medan magnetnya tidak menghasilkan magnet sehingga magnetnya menjadi tidak menempel atau tidak tarik menarik. Digunakan sebagai lampu pada dinamometer digunakan untuk menyalakan lampu sepeda. Kemudian bel listrik. Bel listrik ini juga di dalamnya bisa mengandung ada magnetnya, terdapat magnet. Kemudian, dalam kehidupan sehari-hari juga yang terakhir adalah pintu kulkas. Nah, pernah nih anak-anak ya di rumah apabila kalian mengambil makanan, membuka pintu kulkas, maka dia akan terbuka. Kemudian akan menutupnya kembali secara otomatis karena ada magnetnya di dalam pintu kulkas. Sehingga secara otomatis kulkas itu bisa tutup pintunya, bisa langsung menutup. Ya, itu ada magnetnya. Nah, berikutnya Pak Guru akan kalian akan memperagakan beberapa benda. Nah, Pak Guru minta 2 orang, putri 1 orang, laki-laki 1 orang, untuk mempraktekkan mana benda yang di sini ada yang disebut benda non magnetis dan juga ada yang disebut dengan magnetis. Coba, kalau benda magnetis apa? Benda yang dapat ditarik oleh magnet. Sekarang, kalau benda yang non magnetis, benda ya tidak dapat ditarik oleh magnet. Nah, di sini ada beberapa contoh benda ya. Ada beberapa contoh benda. Kalian kelompokkan mana yang termasuk benda magnetis, mana benda yang non magnetis. Paham? Saya praktekannya. Yo, silakan. Halwa dulu ya. Mengkelompokkan mana yang termasuk benda magnetis atau benda yang non magnetis. Silakan masukkan ke dalam wadah yang telah disediakan. Yang non magnetisnya. Nah, bisa dijelaskan ke teman-temannya. Yang sebelah ini apa? Yang sebelah sini ada benda yang non magnetis dan di sebelah sini ada benda yang magnetis. Kalau benda magnetis itu apa? Yang dapat ditarik oleh magnet. Oke, kalau non magnetis. Oke, terima kasih. Silakan kalau nah, udah tuh ya. Non magnetis. Ayo dong. Itu mah ya. Ini satu. Nah, sebelumnya nih, Pak Parman akan membagikan lembar kegiatan kelompok ya. Nanti kalian menempelkan mana benda yang magnetis dengan mana benda yang non magnetis. Ya.
contoh bendanya. Sendok paku jarum pentul kulit alam dia dapat ini dari bawah dapur tidak mengandung sirip kulit plastik garis sendok kertas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan budaya dengan dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita menyanyikan profil Praja Pancasila bersama-sama. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa. 5. Proyek penguatan profil belajar Pancasila. Tepuk 4A. Aku pintar, aku rajin, aku sehat, aku semangat, yes. Kelas 4A. Berakhlak, berkarakter, berprestasi, Asia. Oke, dan dari pembelajaran yang tadi, yang pertama yaitu magnet memiliki 2 kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Bila magnet yang berbeda, maka akan tarik menarik. Jika magnetnya sama, berarti akan tolak menolak. Dalam kehidupan sehari-hari, kita banyak menggunakan atau terdapat pada alat-alat yang bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah dalam pintu kulkas ataupun benda-benda yang lain yang memiliki magnet. Nah, kayak seperti tadi. Nah, di sini kalian tadi telah mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian, ya. Benda yang bisa ditarik oleh magnet disebut apa? Benda yang dapat ditarik oleh magnet disebut benda magnetis. Kalau benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet disebut benda non magnetis. Nah, itulah kesimpulan yang kita pelajari hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, apa nih tujuan pertemuan kita kali ini? Tujuan pertemuan kali ini untuk menceritakan bagaimana kondisi ketika Farman jadi mengajar di kelas, dan juga ada banyak masalah yang ditemukan ketika pembelajaran. Yang pertama yaitu mengenai tentang pembelajaran, terutama dalam hal penilaian yang akan meliputi hasil dari kerja siswa. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu tentang motivasi anak semangat untuk belajar. Itu sangat ditemukan sangat kurang sekali, dan banyak hal yang tentunya saya ceritakan ketika saya mengajar di kelas. Ada beberapa masalah yang pertama tadi, yang kedua juga tentang motivasi semangat anak untuk belajar. Oke. Saya tadi tujuan pertemuan ini berarti teman-teman akan menceritakan hasil dari perbaikan yang lalu ya di kelas. Tujuan kita ini berarti dari hasil pembelajaran dan motivasi siswa.
Karena sebelum kita boleh saya tahu performa kita melakukan perbaikan seperti apa? Boleh diceritakan? Ketika melakukan perbaikan dari hasil proses pembelajaran tentunya ada evaluasi ya. Ketika itu saya melakukan remedial terhadap tugas yang anak kerjakan yang nilainya tentunya belum memuaskan. Nah, jadi ada perbaikan nilai. Nah, sebelum melakukan perbaikan kita mengulang kembali penjelasan materi gitu, pengulangan materi sehingga mereka bisa mana yang belum paham, mana yang belum bisa anak kerjakan, sehingga dari evaluasi itu bisa termotivasi anak untuk memperbaiki nilainya. Ya, Pak Parman minggu yang lalu menceritakan ke saya bahwa anak siswa di kelas Pak Parman itu rentang nilainya ke 50 ya. Nah, setelah Pak Parman kemarin melakukan perbaikan, berapa nilai? Apa ada kenaikan? Alhamdulillah ketika dalam proses pembelajaran setelah dari evaluasi tersebut ada peningkatan. Ya, alhamdulillah ada peningkatan yang tadinya dari 50% jadi ada beberapa ya orang yang memang meningkatnya itu lumayan, ada sampai 80%, nilainya sudah bisa mencapai 80. Oke. Naik ya dari 50 jadi 80. Berarti bisa dikatakan kita berhasil. Sebetulnya perasaan pertama perubahan apa yang terjadi ketika dilakukan perbaikan? Ketika melakukan perubahan tersebut ada peningkatan dari penilaian nilai, terutama ya saya ngerasa bahwa ketika kita mengajar apa yang kita ajar kepada anak itu mudah dipahami gitu, mudah dipahami dan juga anak mudah untuk menangkap informasi yang kita sampaikan, dan juga tentunya harus menggunakan media ajar nih. Ini untuk menggunakan media ajar ini sangat meningkatkan minat siswa untuk semangat, terutama semangatnya untuk belajar, sehingga mereka itu ikut aktif dan interaktif karena mereka menggunakan media itu senang, terutama ada hal percobaan gitu, terus ada diskusi, terus presentasi gitu ke depan. Jadi saya merasa bahwa itu ada peningkatan untuk siswa. Jadi ada perubahan ya. Di awal sebelum perbaikan anak tadi rentangnya hanya 50, setelah perbaikan ada nilai yang berubah menjadi 80 ya. Kemudian ada perubahan metode pembelajaran. Kalau minggu yang lalu Pak ceritanya ceramah, kalau sekarang tadi menggunakan media. Jadi ada perubahan ya. Anak-anak tadi kata Pak antusias, seperti aktif di keluar motivasinya. Paman, kalau boleh saya memberikan saran boleh ya? Boleh. Sebetulnya yang saya lihat, yang saya pagi-pagi yang jadi lihat, Pak ini tidak mencapai 80, tapi jauh melampaui standar yang diinginkan. Jadi itu sudah luar biasa ya. Sangat luar biasa lah. Nah, kalau nanti nih tindakan tempat sendiri setelah melakukan perbaikan boleh diceritakan apa tindakan? Untuk tindak lanjut yang saya lakukan tentunya kita sebagai guru pengajar tentunya kita terus berinovasi menggunakan banyak alat ataupun media untuk pembelajaran yang lebih interaktif, dan juga berkolaborasi dengan orang tua siswa juga, terutama di hal pengerjaan, ada tugas-tugas yang dikerjakan di rumah, dan juga memberikan informasi kepada orang tua bahwa mereka juga melakukan orang tua itu juga terlibat setelah mereka melakukan tugas dari guru. Saya meminta orang tua itu dalam lembar kerja siswa itu untuk menyisipkan tanda tangan orang tua atau hak orang tua, sehingga ketika kita koreksi berarti orang tua juga terlibat dalam proses tersebut. Berarti Pak Parman nanti ke depan proses pembelajarannya akan menggunakan media pembelajaran, alat peraga dan sarana semuanya, kemudian berkolaborasi tadi ya dengan orang tua dengan memastikan bahwa orang tua terlibat itu dengan tanda tangan orang tua. Ini luar biasa Pak Parman.
sekarang nih perasaan Pak Parman nih, seperti apa boleh saya tahu? Perasaan saya sangat senang ya tentunya. Ada perubahan dari nilainya 50 mencapai 80, ada juga yang memuaskan gitu. Apa yang telah kita sampaikan kepada anak itu bisa diserap oleh anak dan bisa dalam ada perubahan gitu untuk mengerjakan tugas-tugasnya. Luar biasa Pak Parman. Jadi saya mau menyimpulkan dari pertemuan kita observasi kemudian setelah saya lihat di observasi dan terakhir tadi cerita Pak Parman, bahwa Pak Parman melakukan perubahan dalam proses pembelajaran baik dari metodenya dan yang digunakan ini sumbernya juga berubah, kemudian menggunakan banyak alat peraga, kolaborasi dengan orang tua, baik melalui WhatsApp grup ya, atau pribadi, kemudian ketemu langsung, kemudian yang akhirnya mampu merubah paradigma di kelas bahwa siswa itu bisa ditinggalkan, siswa itu lebih antusias ketika kita juga menyediakan kebutuhan siswa, kesiapan siswa. Ini cukup luar biasa. Kemudian Pak Parman jangan berhenti di Pak Parman, silakan Pak Parman melakukan diseminasi atau pembiasan kepada teman sejawat yang lain, karena siapa tahu teman itu ada yang membutuhkan Pak Parman. Oke Pak Parman, mohon maaf waktu saya tidak terlalu banyak, ini ada rapat bentar lagi. Terima kasih Pak Parman. Insya Allah kita yang bertemu lagi juga. Kalau ada apa nggak usah kamu bertemu dengan saya. Terima kasih Pak Parman.